Kemerdekaan peserta didik. Pendidikan yang diharapkan untuk memerdekakan peserta didik dalam pembelajaran memberikan kebebasan kepada peserta didik tersebut untuk memilih apa yang ingin dipelajari. Pada proses pembelajaran, kebanyakan guru memaksa peserta didik untuk memahami suatu materi yang dipelajarinya. Pendidikan selama ini hanya dilihat pada ranking, serta siswa yang pandai dalam pelajaran matematika dianggap sebagai siswa yang pintar. Banyak juga siswa yang merasa tidak dipedulikan oleh guru karena karakternya yang kurang baik. Namun, disinilah peran guru dalam membentuk karakter peserta didik untuk lebih baik. Tidak ada siswa yang bodoh, hanya saja guru yang belum menemukan cara mengajar yang tepat. Selain itu, sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Sarana dan prasarana yang kurang memadai akan menghambat proses pembelajaran. Model pendidikan yang memerdekakan memiliki sasaran audiens. Sasaran audiensnya adalah guru dan orang tua. Kita bisa membayangkan nih bagaimana suasana kelas pada saat kita mengajar. Misalnya, bagaimana sih gaya belajar peserta didik kita? Apakah minat mereka? Siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik? Siapakah yang sebaliknya? Siapakah yang paling menyukai kegiatan kelompok? Atau siapakah yang justru selalu menghindar saat bekerja kelompok? Nah, dari sini kita bisa melihat nih, bagaimana sih sebenarnya model pendidikan yang memerdekakan itu. Jadi, model pendidikan yang memerdekakan itu adalah, pertama, model pendidikan yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas ataupun di rumah, guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Yang kedua, yaitu model pendidikan bisa berupa pembelajaran berdiferensiasi yang menuju pada kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan ini bisa kita lihat dari kesiapan belajarnya, dari minatnya, dan juga dari profil pelajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dari sini, kita bisa tahu bahwa model pendidikan yang memerdekakan itu adalah pabrikan yang sifatnya fleksibel. Siswa bisa belajar dengan teman sebaya yang sama atau berbeda kemampuan sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Dan juga, sebagai guru, bisa memberikan tugas belajar sesuai dengan minat dan kesiapan belajar siswa, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran, dan siswa sendiri juga dapat menentukan cara belajarnya. Untuk para orang tua nih, kita tidak boleh memaksakan kepada anak dalam menentukan cara belajar dan sistem belajarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dan juga orang tua harus siap nih, ayo sama-sama kita mewujudkan pendidikan yang memerdekakan untuk anak-anak bangsa penerus Indonesia. Pendidikan saat ini sudah seharusnya melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Pendidikan harus berorientasi pada siswa yang berkembang, bukan seorang guru yang hanya menumpahkan ilmunya kepada siswa. Artinya, guru hanya mentransfer apa yang telah dimiliki kepada siswa tanpa memperhatikan minat dan bakat mereka. Siswa hanya diberikan teori-teori sehingga tidak punya daya berpikir secara berkembang dan kreatif. Hasilnya, para siswa hanya bisa mengatakan iya tanpa berpikir mengapa harus begini dan begitu. Hal inilah yang membuat siswa menjadi terbelenggu dan tidak merdeka dalam belajar. Untuk melepaskan belenggu tersebut dan memerdekakan siswa, guru dapat menerapkan teori belajar kognitivisme, yaitu suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Bentuk pendidikan ini membawa para siswa untuk membangun pengetahuan secara pribadi. Peran guru hanyalah membantu meluruskan apabila pengetahuan yang dibangun oleh siswa kurang benar, sehingga siswa diajak untuk memakai pikirannya untuk benar-benar berpikir. Jadi, dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal, tetapi yang lebih penting adalah seorang peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang dia lakukan.